Hai, saya Emma Rahmawati. Kita ketemu lagi dalam materi untuk mata kuliah Sistem Rekognisi. Kali ini saya akan membahas tentang materi Shape Descriptor. Kalau kita membahas tentang Shape Descriptor, kita juga perlu membahas bagaimana cara mendapatkan shape, sehingga nanti saya akan bahas juga deteksi kontur dan representasi shape. Baik, kita mulai dengan apa sih pentingnya dari fitur shape ini. Perlu diketahui bahwa di antara semua aspek yang mendasari informasi visual, shape dari objek atau bentuk dari objek memegang peran yang sangat penting, yaitu dalam hal mengidentifikasi objek. Kalau kita bisa mengetahui seperti apa shape-nya, maka kita bisa mengetahui itu objek apa. Nah, pencocokan shape ini merupakan persoalan utama pada sistem informasi visual, computer vision, pengenalan pola, dan robotika. Aplikasinya di mana? Nah, ini macam-macam. Bisa pada industri, pencocokan fingerprint, ataupun pada aplikasi content-based retrieval. Nah, proses utama pada representasi shape atau shape descriptor ini nantinya yaitu pada ekstraksi ciri shape yang penting. Mempertahankan karakteristik yang penting dari shape ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Terlebih pula representasi shape, kita juga mengharapkan invarian terhadap transformasi, penskalaan, rotasi, ataupun translasi. Nah, ciri ini dapat diturunkan dari informasi boundary dari shape atau boundary dari region internal yang terdapat pada citra. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan shape? Sebelum kita membahas tentang representasi shape, kita harus membahas dulu gimana caranya untuk mendapatkan fitur shape ini. Nah, dimulai dari citra keabuan, karena untuk mendapatkan shape sebenarnya kita nggak butuh citra warna ya. Kemudian kita ubah ke dalam citra biner, kemudian ekstrak konturnya. Nah, cara untuk mengekstrak kontur ini digolongkan ke dalam 3 kelompok: ekstraksi kontur berbasis region, ekstraksi kontur berbasis tepi, dan orientasi garis, ataupun kombinasi. Kalau kita sudah berhasil mengekstrak kontur, baru kemudian kita mendeskripsikan kontur tersebut dalam suatu representasi tertentu. Nah, ini kita bisa menggunakan Freeman, Cartesian, ataupun koordinat log polar. Nah, kontur di sini merupakan shape descriptor. Bisa dianggap seperti itu. Karena untuk merepresentasikan shape ini tidak harus berdasarkan kontur. Di video berikutnya nanti saya akan bahas shape yang tidak direpresentasikan menggunakan kontur, tapi sekumpulan titik seperti itu ya. Nah, kontur merupakan shape descriptor yang sangat umum digunakan pada permasalahan pengenalan objek. Shape didapatkan dengan mengekstrak kontur objek menggunakan berbagai teknik yang umum dikenal pada ranah image processing. Kenapa umum digunakan? Karena pengenalan objek yang menggunakan shape yang direpresentasikan dalam bentuk kontur dianggap merupakan hal yang masih sangat menarik dan menantang sekaligus ya. Karena kontur ini mudah didapat dan dapat digunakan untuk merepresentasikan shape,
Terlepas dari konveksitas dari shape, kontur juga merupakan shape descriptor yang paling umum digunakan. Seperti itu ya. Baik. Nah, kita akan masuk ke bagaimana cara mendeteksi kontur. Tujuan utama dari deteksi kontur adalah mengkuantisasi keberadaan boundary pada suatu lokasi tertentu pada citra. Nah, kontur itu apa sih? Nah, kontur merupakan kumpulan garis yang disepakati sebagai kontur dalam citra oleh manusia. Nah, bisa terdiri atas kurva atau potongan-potongan edge, fragment edge ya, yang merepresentasikan konsep geometri yang memiliki makna tertentu. Nah, kontur ini merupakan salah satu ciri yang belum cukup dieksplorasi untuk keperluan pengenalan objek. Ya, karena proses ekstraksi kontur secara otomatis menggunakan komputer dengan hasil yang konsisten dengan persepsi manusia sangatlah sulit. Selain adanya fakta bahwa ekstraksi kontur ini masih menjadi tantangan bagi bidang intelijensi buatan atau AI, Artificial Intelligence, Computer Vision, dan Machine Learning. Berbeda sekali dengan sistem vision pada manusia yang sangat mudah sekali melakukan ekstraksi kontur pada citra. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, manusia mengenali berbagai objek itu berdasarkan outline-nya atau 2 dimensi dari objek, sehingga ciri kontur sudah seharusnya memegang peranan penting dalam pengenalan objek. Ini yang menjadi latar belakang kenapa kontur digunakan seperti itu ya. Nah, ekstraksi kontur tadi kita sudah belajar bahwa ada 3 cara, bisa berbasis region, berbasis edge, atau kombinasi dari berbasis region dan edge. Nah, kita akan bahas dulu yang dimaksud dengan ekstraksi kontur atau deteksi kontur berbasis region ini apa. Jadi pada dasarnya kalau region ini kan kumpulan dari pixel, artinya kita berharap dari suatu region tertentu kita ekstrak, kemudian kita ambil boundary-nya. Simpelnya seperti itu. Definisi formalnya adalah tekstur atau warna yang relatif homogen kita identifikasi terlebih dahulu, untuk selanjutnya kontur kita ekstrak dari boundary region yang tertutup. Contohnya di sini saya punya beberapa contoh citra buah yang regionnya relatif homogen. Dengan suatu teknik segmentasi tertentu, saya bisa mendapatkan hasil seperti di bagian kolom segmented image ini. Nah, dapat dilihat bahwa hasil segmentasi akan menghasilkan kontur yang tertutup, yang merupakan hasil dari boundary dari tiap region hasil segmentasi. Namun ternyata kalau kita perhatikan, boundary yang didapatkan atau kontur yang didapatkan ini tidak semuanya sempurna merepresentasikan shape dari buah asli. Contoh pada buah pir yang ini yang saya tunjuk, kalau kita lihat seharusnya shape-nya bulat gitu ya. Namun ternyata di sini kita lihat ada semacam cekungan. Nah, ini adalah efek dari adanya label yang warnanya putih dan itu berbeda dengan warna pada buah. Contoh lain di buah yang buah peach sepertinya, kalau diperhatikan ada sedikit bayangan di bawah buah. Dari hasil segmentasi yang dilakukan, ternyata bayangan ini menjadi bagian dari buah, sehingga bisa kalian lihat hasil segmentasinya, shadow-nya atau bayangannya jadi ikut ke buah. Ini shadow ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan pada bidang computer vision. Contoh lain, ini juga pengaruh dari adanya label, menyebabkan hasil segmentasinya jadi kurang sempurna. Kemudian begitu ya, itu adalah contoh
ekstraksi kontur berbasis region. Nah, dari sini kemudian nanti kita bisa ekstrak konturnya. Kemudian cara lain untuk mengekstrak kontur yaitu berbasis edge atau tepi. Fokusnya di sini adalah mendeteksi adanya kontras pada luminance, warna, atau tekstur. Nah, perlu diperhatikan bahwa hasil proses deteksi edge tidak selalu menjamin hasil konturnya akan tertutup. Nanti kita lihat contohnya ya. Perlu diperhatikan bahwa boundary itu tidak sama dengan edge. Kalau edge adalah perubahan tiba-tiba pada atribut level rendah dari citra, seperti warna atau tingkat kecerahan. Jadi kita akan bandingkan pixel per pixel dengan tetangganya, baru nanti kita gabungkan. Sedangkan boundary adalah kontur pada bidang citra yang merepresentasikan perubahan kepemilikan pixel dari suatu objek ke objek lain. Jadi edge ini akan digabungkan, akan membentuk suatu boundary. Nah, oleh karena itu deteksi edge umumnya digunakan memang untuk keperluan deteksi boundary. Nah, untuk keperluan deteksi edge ini kita dapat menggunakan Gaussian, Sobel ataupun Prewitt seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan kontur, berikutnya adalah kita harus menangkap atau menyimpan kontur yang sudah kita ekstrak tadi, yang sudah kita deteksi tadi, ke dalam suatu representasi tertentu yang dalam hal ini merupakan representasi dari bentuk, ciri bentuk atau shape. Nah, cara untuk merepresentasikan kontur bisa menggunakan Freeman. Nanti kita akan bahas di slide ini. Ada menggunakan Cartesian atau menggunakan polar. Kita akan bahas yang Freeman chain code. Terkait dengan representasi shape supaya wawasan yang kalian miliki luas, ada banyak sekali metode untuk merepresentasikan shape. Ada yang menggunakan fungsi satu dimensi, aproksimasi poligon, macam-macam ya. Nah, yang akan kita gunakan di slide ini adalah yang chain code, yang pada dasarnya menggambarkan interrelasi spasial, dan nanti di slide berikutnya saya akan bahas shape context, sama juga menggambarkan interrelasi spasial, tapi dengan menggunakan koordinat log polar. Seperti itu. Kita bahas yang chain code. Untuk mendapatkan chain code dari suatu kontur, inputnya ini kan kontur ya, kita bahas dulu sebentar. Jadi citra dari suatu hasil segmentasi, kemudian kita deteksi edge-nya, contoh di sini menggunakan Kenny misalnya, Anda bisa menggunakan deteksi tepi yang lain. Kemudian kalian akan mendapatkan edge di sini, edge binary map. Tapi tebal dari edge-nya bukanlah 1 pixel. Nah, di sini saya lakukan proses thinning. Thinning itu thin, penipisan ya. Mengubah edge-nya supaya hanya berukuran 1 pixel. Kemudian setelah itu saya lakukan penelusuran pada konturnya untuk kemudian membentuk chain code string. Nah, algoritma-algoritma yang digunakan untuk setiap proses, untuk thinning ataupun untuk penelusuran kontur, kalian bisa pelajari lebih lanjut pada paper yang saya sertakan di situ. Algoritmanya bukan merupakan algoritma yang baru, semuanya sudah algoritma yang lama. Bahkan si Freeman chain code ini juga udah jadul ya, tahun 61. Nah, seperti apa chain code ini? Saya tunjukkan ini contohnya. Di sini saya punya contoh gambar apel yang saya zoom in sehingga terlihat per pixelnya ya, seperti itu. Chain code pada dasarnya merupakan deskriptor shape yang dikategorikan ke dalam metode berbasis kontur. Nah,
metode chain code ini termasuk dalam kategori yang memisahkan yang bekerja dengan fokusnya adalah pemisahan shape menjadi segmen-segmen batas yang kemudian kita sebut sebagai primitif. Di sini primitif yang disebut adalah angka nih 0, 1, 2, 3 sampai 7. Kita menggunakan 8 kode ini sebagai primitif-primitif. Sehingga secara umum bagian elemen shape disusun menjadi shape string di mana setiap simbol sesuai dengan bilangan primitif tunggal ini tadi ya. 0 sampai 7. Nah, chain code ini merupakan vektor. Ini adalah chain code. Vektor yang terdiri atas bilangan integer dengan tiap bilangan merepresentasikan salah satu dari sejumlah kemungkinan arah. Nah, kita akan bahas contohnya. Saya punya 8 arah yang saya kodekan menggunakan 8 bilangan integer, itu 0 sampai 7. Contoh, saya punya kontur citra berukuran 83 kali 85 pixel. Citra aslinya seperti ini. Kemudian saya zoom in supaya terlihat. Nah, ini ya. Nah, ini garis pada citranya. Saya akan merepresentasikan kontur ini ke dalam string chain code. Saya mulai dari yang paling kiri atas, dari sini ke kanan, seterusnya sampai nanti kembali lagi ke kiri atas ini. Kita lihat pixel pertama, kemudian pixel berikutnya yang ada nilai konturnya adalah pixel kedua. Ini arahnya adalah ke kanan. Kita lihat ke kanan nilainya adalah 0. Maka perpindahan tadi saya representasikan dengan nilai 0 di sini. Berikutnya dari sini kita akan turun, perpindahan berikutnya nilai pixelnya adalah ke bawah sini. Kalian lihat, maka representasi kode yang tepat untuk merepresentasikan perpindahan ini adalah kode 7, sehingga saya berikan angka 7 di sini. Berikutnya ternyata nilai pixel berikutnya yang ada pada kontur adalah ke kanan, maka saya representasikan dengan 0. Berikutnya nilai pixel berikutnya yang ada adalah ke bawah. Ini sebabnya kenapa kontur ini direpresentasikan dengan edge binary map, biner 0, 1. Kalau 1 ada angka pixelnya, kalau 0 nggak ada. Nah, ini kemudian ini kebetulan sudah saya ubah menggunakan kode chain code 0 sampai 7 seperti itu ya. Nah, ini adalah string chain code yang saya dapatkan untuk citra apel saya yang berukuran 83 kali 85 pixel. Total karakter atau kode chain code untuk merepresentasikan apel ini sepanjang 194 kode. Seperti itu. Ini adalah contoh chain code representasi shape dari ini citra apel. Kalau kalian perhatikan, si chain code ini sangat sensitif terhadap perubahan arah. Perubahan arah 1 pixel saja. Kalau di citra yang asli atau citra original tidak terlihat kan, terlihat smooth, terlihat halus. Tapi kalau kita zoom in sampai kondisi per pixel, ini terlihat perpindahan nilai per pixelnya sangat kasar seperti itu. Nah, ini salah satu karakteristik dari chain code yang harus diperhatikan dengan baik. Nah, kalau kita punya 2 string chain code, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menyatakan bahwa 2 string chain code dari 2 shape tersebut adalah shape yang sama. Maka kita harus berpikirkan. Di sini saya memperkenalkan yang namanya algoritma Needleman-Wunsch. Algoritmanya sudah cukup tua, masih umum digunakan di bidang bioinformatik
yang pada dasarnya merupakan algoritma penyelarasan sequence alignment yang global. Tujuannya untuk mengetahui seberapa dekat keterkaitan antara dua sequence rantai protein. Biasanya dipakai untuk mengetahui kemiripan DNA. DNA itu kan rantai protein ya. Nah ternyata si algoritma Needleman-Wunsch ini dia strategi yang digunakan untuk mencari solusinya dynamic programming untuk mencari sequence alignment terbaik antara dua sequence string. Yang jadi pertanyaan berikutnya mungkin, apa sih yang dimaksud dengan sequence alignment atau global sequence alignment? Nah, di sini contoh, misal saya punya dua string protein. Sequence pertama GATT CA GTTA, sequence kedua GGAT CGA. Nah, saya pengen tahu kalau saya lakukan global sequence alignment seperti apa contohnya. Nah, contohnya di sini. Kalau kalian perhatikan yang namanya global itu berarti sequence kedua semacam di stretch, dia cocoknya di bagian mana saja dibandingkan dengan sequence pertama. Nah, ini saya berikan contoh dua contoh hasil global alignment. Nah, kalau local alignment enggak, si sequence kedua ini akan tetap dipertahankan seperti itu urutan stringnya. Kalau pada global alignment ini kan si sequence kedua di stretch posisi alfabetnya terpisah-pisah gitu ya. Pokoknya dia gimana caranya bisa cocok sama sequence pertama, makanya disebut sebagai global. Nah kalau kita nggak pengen supaya sequence kedua ini diperlakukan seperti ini, jadi kita pengen tetap mempertahankan struktur dari sequence kedua, kita bisa menggunakan algoritma local alignment menggunakan Smith-Waterman algorithm. Tidak saya bahas di sini. Nanti kalau pengen tahu seperti apa Smith-Waterman algorithm, googling saja ya. Nah itu sekilas gambaran tentang global alignment. Bayangkan ini kalian gantikan dengan string chain code yang kita miliki tadi. Kita bisa juga perlakukan string chain code-nya seperti ini. Seperti apa sih cara kerja dari algoritma Needleman-Wunsch ini? Sebelum saya ke sini, pada dasarnya ada 3 komponen dari algoritma Needleman-Wunsch. Yang pertama, kita harus menentukan fungsi penilaian atau scoring, yang pada dasarnya mendefinisikan skor untuk diberikan pada mutasi substitusi. Misal kalau kita ketemu kode yang cocok atau alfabet yang cocok, maka kita berikan nilai skor 1, kalau nggak cocok minus 1, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan juga namanya penalti untuk gap. Ini maksudnya kita berikan skor pada proses penyisipan atau penghapusan huruf. Terserah kita ya. Kalau misalnya gapnya terlalu panjang, maka kita kasih penalti yang besar, maka di sini Anda bisa menentukan nilainya lebih besar dari minus 1. Maksudnya lebih kecil, minus 10 atau minus 15, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang cukup penting adalah relasi recurrence, mendefinisikan aksi berulang yang dilakukan pada tiap langkah iterasi seperti ini. Jika ingin lebih dalam belajar tentang algoritma Needleman-Wunsch ini, bisa membaca paper. Nah, ini adalah implementasi sederhana algoritma Needleman-Wunsch. Kalian bisa memperhatikan bahwa di sini ada namanya hitung kecocokan. Di sini saya mengusulkan suatu konsep baru untuk menghitung kecocokan, karena yang saya cocokkan itu kan bukan protein, bukan rantai protein, tapi string chain code, di mana chain code ini punya karakteristik dia sangat sensitif sekali terhadap perubahan. Nah, gimana caranya supaya
dia nggak sensitif amat seperti itu. Makanya saya mengusulkan cara menghitung kecocokannya seperti ini. Nah, kita kembali ke ini, bagaimana cara mendapatkan angka-angka yang di dalam kotak ini, seperti itu ya. Tapi sebelum ke situ, somehow angka-angka ini sudah dihitung. Nah, sampai 1, 2, 3, 4 kita dapatnya seperti ini. Nah, tracing dari algoritma Needleman-Wunsch ini, kita akan mulai dari yang paling bawah, bottom right. Kita mulai dari angka 1, kemudian kita lihat mana yang paling besar, apakah 0, 1, atau 2. Ternyata 2 yang paling besar, maka saya akan bergerak ke atas. Berikutnya saya akan lihat lagi bagian kiri, bagian top left, sama bagian atas, mana yang paling besar angkanya. Oh, ternyata 2, maka saya akan bergerak ke kiri. Sampai begitu juga seterusnya sampai ke sini, terakhir ya, sini. Nah, dari sini kemudian kita bisa menentukan, oh kalau kayak gitu stringnya, alignmentnya si string what ini, string y terhadap string what, maka w kemudian h, kemudian di sini ada 2, ini ada gap, di sini gap karena bukan diagonal ya. Kalau diagonal artinya dia cocok, kalau dia bukan diagonal maka nggak cocok. Nanti kasih gap, sini spasi, nah berikutnya ternyata gap juga, spasi lagi, terus terakhir adalah huruf, dia masih punya satu huruf Y. Nah, sedikit saya akan bahas bagaimana cara mendapatkan skor. Bagaimana mendapatkan angka 1 di sini, 0, minus 1, demikian seterusnya, hingga nantinya nilai-nilai ini akan digunakan sebagai basis untuk melakukan tracing dari bottom right untuk menentukan alignment yang paling bagus itu seperti apa, gitu ya. Nah, sehingga penentuan nilai di sini sangatlah penting, seperti itu. Saya pindahkan ke kertas yang saya miliki. Jadi untuk menentukan nilai di sini, misal saya ingin menentukan nilai di sini, maka pada dasarnya nilai yang kita tempatkan di sini adalah nilai terbesar yang memperhatikan kondisi left, top left, dan top. Maksudnya, nilai dari top left merepresentasikan bahwa alfabet atau kode tersebut adalah cocok. Top, left, dan top left. Kalau nilai dari top dan left merepresentasikan bahwa alfabet tersebut tidak cocok. Nanti dari ketiga komponen nilai ini, saya akan pilih nilai yang paling besar. Contoh, top nilainya adalah minus 1. Kalau saya, kode yang saya miliki tidak cocok, maka saya akan tambahkan dengan minus 1. Saya punya minus 2. Berbeda dengan top left. Ternyata untuk top left ini, dia kan sebenarnya menggambarkan kalau kodenya itu cocok, atau kodenya itu match antara kode di sini dengan kode di sini. Kita lihat kodenya ternyata match, maka saya tambahkan 1. Nilainya adalah 1. Bagaimana dengan left? Minus 1. Kita tuliskan dulu. Left ini untuk menggambarkan insert atau delete, menggambarkan gap sebenarnya. Maka saya tambahkan, saya dapatkan nilai seperti ini. Dari ketiga nilai ini, yang paling besar adalah 1. Sehingga saya tuliskan angka 1 di sini. Nah,
Contoh berikutnya, saya pengen menentukan skor di antara alfabet H dengan alfabet W. Top, left, dan top left. Dari top saya punya minus 2 menggambarkan insert atau delete satu karakter gap ya. Saya tambahkan minus 1, nilainya adalah minus 3. Dari left saya punya angka 1. Ini untuk menggambarkan juga gap. Nilainya adalah 0. Dari top left saya punya minus 1. Top left ini untuk menggambarkan jika dua karakter yang dibandingkan itu memang cocok. Kita lihat H dan W ini bukanlah karakter yang match. Karena dia nggak match, maka saya kasih nilai penalti. Nah, nilai ini bisa di-set. Mau di-set berapa terserah. Untuk kasus saya set dengan minus 1. Maka saya akan punya nilai di sini minus 2. Dari ketiga nilai ini, yang paling besar adalah nilai 0. Maka saya tuliskan 0 di sini. Seperti itu ya. Nah, itu contoh penghitungan nilai di dalam sini. Baik, itu sekilas tentang bagaimana cara mencocokkan dua buah string chain code yang kita miliki. Baik, jadi pertanyaan mungkin adalah kalau kita punya chain code dan ingin menggunakan dalam suatu pengenalan objek, apakah hanya bisa menggunakan middleman? Justru tidak. Ada beberapa cara untuk menggunakan chain code ini dalam satu sistem pengenalan objek selain menggunakan algoritma middleman wounds sebagai algoritma untuk shape matchingnya. Yang paling primitif, yang paling lama sekali digunakan yaitu menggunakan chain code histogram atau CCH. Di mana chain code histogram ini menggambarkan probabilitas dari arah berbeda yang muncul dalam suatu kontur. Jadi dia hitung tuh berapa kemunculan angka 0, berapa kemunculan angka 1, dan sebagainya. Histogram chain code ini diklaim invarian terhadap translasi dan penskalaan, namun berdasarkan papernya Zhang dan Lu tahun 2004 dikatakan ya ternyata hanya invarian terhadap rotasi 90 derajat. Selain itu, ternyata chain code histogram tidak mempertimbangkan distribusi arah dalam suatu sequence chain code. Kemudian cara lain untuk mengimplementasikan chain code dalam hal penghitungan shape matchingnya atau pencocokan shape-nya itu menggunakan chain code distribution vector atau menggunakan chain code relativity entropy. Dua-duanya diusulkan oleh Sun dan Wu berurutannya, yang CCDV tahun 2006 sedangkan CCRE tahun 2007. Nah, si CCDV ini dan maupun CCRE sama-sama ingin memperbaiki kinerja dari chain code histogram. Nah, kalau CCDV cara kerjanya dia mengadopsi perbedaan urutan tiap chain code sebagai distribusi ciri. Jadi menentukan varian urutan dengan mengusulkan suatu definisi jarak baru. Urutan yaitu urutan setiap arah kode didefinisikan sebagai jaraknya ke kode pertama, dan jarak kode pertama adalah 0. Nah, coba cek ke papernya ya kalau pengen tahu cara kerja secara detail. Sedangkan CCRE memperbaiki kinerja dari chain code histogram dengan cara menambahkan histogram relativitas. Dia mengadopsi probabilitas transisi dari Markov chain dalam pembangunan histogram relativitasnya. Baik, itu adalah pembahasan tentang shape descriptor, khususnya Freeman chain code dan beberapa algoritma untuk pencocokan shape. Di video berikutnya saya akan bahas tentang shape descriptor namun menggunakan
cara yang agak berbeda meskipun masih tetap berbasis kontur, yaitu shape context. Semoga bermanfaat. Terima kasih.